warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap ada di rumah, tidak perlu nongkrong tidak perlu. Jadi selama pandemi tetap di rumah aja. Kalau penting aja boleh keluar, tapi juga tetap harus pakai apa, Nana? Pakai masker. Ya, betul. Nah, hari ini yuk kita pimpin doa dulu. Alna silakan pimpin berdoa temannya. Iya, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Alna. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai bakteri. Namun sebelumnya Bu Putri mau bertanya dulu ya. Bu Putri itu kan punya susu. Nah, saya juga punya yogurt. Kenapa dari susu sama yogurt itu bagaimana caranya susu kok bisa berubah menjadi yogurt? Kira-kira kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pernah minum yogurt? Difermentasikan, Bu. Oh ya. Kita bisa Susu difermentasikan. pakai apa? Pakai bakteri ya. Nah, Ya. kan kalau kita pakai bakteri susunya bisa berubah menjadi yogurt. Tapi saya juga pernah menyimpan susu sampai pikiran Bu Putri bisa menjadi yogurt, tapi kok ternyata malah basi, nggak bisa jadi yogurt. Berarti kira-kira apakah bakterinya sama ya untuk membuat yogurt sama menjadi susu basi itu? Maaf anak-anak, sepertinya wifi Bu Putri pun kayaknya juga maaf anak-anak, wifi Bu Putri pun kayaknya juga sedang bermasalah. Saya pakai tethering pun juga bermasalah sepertinya ini. Jadi agak putus-putus, nggak apa-apa ya. Nah, ternyata bakteri ini untuk membuat yogurt dengan untuk menjadi susu basi ternyata berbeda. Jadi jenis bakterinya berbeda. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran adalah setelah melakukan diskusi dan kajian literasi secara kelompok dan bantuan LKPD, kalian dapat mempresentasikan mind map tentang bakteri, di mana bakteri ini saya berikan 3 contoh bakteri dari tiga contoh mikroorganisme, maaf. Nah, dari 3 contoh mikroorganisme ini mana yang merupakan bakteri? A dan C. Kenapa kamu bisa mengatakan A sama C termasuk ke dalam bakteri, Dok? Karena A termasuk basil dan C termasuk
Lovotrik di mana dia mempunyai flagel banyak di salah satu sisi. Betul, jadi kita bisa melihatnya itu dari bentuknya ya. Tapi kenapa B kok tidak termasuk golongan bakteri? Padahal lihat dia juga kecil, ada semacam rambut-rambutnya. Kenapa? Masuk golongan apa ini yang B? Karena dia adalah protista mirip hewan yang disebut paramecium. Betul, jadi ini adalah protista mirip hewan yang disebut sebagai paramecium. Karena dia adalah protista mirip hewan yang disebut paramecium. Betul. Ya, betul sekali. Nah, di hari ini Protista, Bu. iya betul protista. Nah, di hari ini kita saatnya untuk presentasi karena di 2 hari yang lalu kan kita sudah melakukan pembelajaran secara asinkron atau tanpa tatap muka, di mana kalian sudah saya sharekan LKPD, sudah saya sharekan materi, sudah saya sharekan bahan ajar dan juga PowerPoint ya kan? Kalian juga sudah mengerjakannya. Kalian juga sudah mengirimkannya. Terima kasih. Ada beberapa yang tepat waktu dalam pengerjaannya, tapi ada beberapa juga yang masih belum tepat waktu. Untuk lain kali bisa diperbaiki lagi sehingga bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Oh iya, Bu Putri lupa, saya belum mengingatkan kalian untuk mengisi daftar hadir. Nah, nanti daftar hadir yang telah Bu Putri share diisi ya. Nah, langsung aja kita presentasi. Bu Putri mau kelompok 1 coba presentasi. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa ya? Oh, saya udah lihat. Tadi Alna itu sudah, Bu. Oh iya, kelompoknya Alna. Silakan presentasi kelompoknya Alna. Alna? Mungkin Alna sedang terkendala jaringan. Mungkin ada kelompok lain? Nova? Hadir, Bu. Alna, Bu. Ya. Oh, Alna hadir. Oh ya. Bisa presentasi, Al? Al? Iya, Bu. Bisa mempresentasikan, bisa di share screen. Tidak bisa, Bu. Oh, tidak bisa share screen-nya. Terkendala. Coba Bu Putri Dia terkendala. Coba Bu Putri lihatkan dulu. Yang ada di Bu Putri. Saya lihatkan tugas kamu yang sudah kamu kirimkan ke Google Classroom ya. Sebentar, Bu Putri sharekan. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin kelompok lain dulu. Silakan Nova dulu, Nova. Nggak bisa, Bu. Apanya nggak bisa? Diwakili yang lain, Dina. Yuk, diwakili siapa?
satu kelompok dengan saya, Bu. Oh, Sofi satu kelompok. Sebentar. Gitu. Iya, Bu. Saya share screen kan. Ini sudah ketemu ini. Nih. Tambah kecil. Tidak jelas, Bu. Terlihat? Alna, silakan. Oh, dia terlihat, Bu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bakteri. Yang pertama adalah struktur. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam yang terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Di bagian luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Ciri-ciri dari bakteri terdiri dari organisme multiseluler, prokariot yang tidak memiliki membran inti sel, tidak berklorofil, dan hidup bebas atau parasit. Yang ketiga adalah reproduksi. Yang pertama aseksual, yang terdiri dari pembelahan biner. Yang kedua seksual, yang terdiri dari transformasi, transduksi, dan konjugasi. Bentuk bakteri. Yang pertama adalah bentuk kokus, yang terdiri dari monokokus, diplokokus, staphylococcus, streptococcus, pila, dan tetracoccus. Yang kedua adalah bentuk basil. Yang kedua adalah bentuk basil. Yang pertama monobasil, diplobasil, streptobasil, coccobacil, dan palisade. Yang ketiga adalah bentuk spirilia. Di antaranya adalah spiral, vibrio, dan spiroseta. Terima kasih Alna. Sudah, Bu. Bu Putri mau dulu, ada yang masih belum sesuai, dilihat di ini, di ciri-ciri dari bakteri. Sebenarnya uniselular atau multiseluler? Multiseluler. Multiseluler itu berarti dia banyak. Jadi terdiri kayak manusia gitu loh. Jadi dia tersusun atas banyak sel gitu. Nah, kalau kira-kira menurut kalian bakteri itu multiseluler atau uniseluler? Tadi sudah lihat gambarnya. Multiseluler, Bu. Seluler, Bu. Tadi sudah lihat gambarnya. Ada satu loh ya. Jadi lebih tepatnya kepada uniseluler. Ya. Jadi diperbaiki lagi nanti mind mapnya, masih ada yang belum tepat, yaitu pada ciri-cirinya. Oke, Bu Putri akan presentasikan aja karena yang lainnya tidak bisa gabung karena masalah terkendala sinyal. Jadi mind mapnya hari ini yang hanya satu aja yang bisa ditampilkan. Sekarang saya tampilkan biar kalian lebih paham mengenai bakteri.
tersusun atas dinding sel, membran sel, terus sitoplasma, ada kromosom, ada plasmid, ada ribosom, ada villi, ada flagel dan sebagainya. Nah, di sini ciri-ciri dari bakteri ada nih, uniseluler atau bersel satu saja, jadi bukan multiseluler. Mikroskopik, dia prokaryotik, dinding selnya tersusun atas peptidoglikan dan bentuk selnya bervariasi. Sedangkan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu berdasarkan bentuknya. Kokus bulat, ada monokokus, itu artinya mono itu satu, jadi dia satu bulatan, nah dikatakan monokokus. Diplokokus berarti di itu 2, berarti kokus bulatan ini 2, makanya dikatakan diplokokus. Staphylococcus seperti anggur, streptococcus jika dia itu bulatan ini berjejer panjang. Sarkina jika ada seperti balok. Tetracoccus, tetra itu 4, jadi 4 apa ini namanya, 4 koloni seperti itu. Basil atau batang, ada monobasil, ada diplobasil, dan ada streptobasil. Spirilla ada spiral, tapi dia pendek. Fibrius itu mirip seperti koma. Spiroseta itu yang dia panjang. Jadi bedanya itu ya, spiral, vibrio sama spiroseta. Kalau berdasarkan jumlah dan letak flagel, itu ada atrik A, itu tidak. Jadi tidak mempunyai flagel. Monotrik berarti 1 flagel. Amfitrik jika dia mempunyai flagel di kedua ujungnya. Lovotrik jika dia mempunyai banyak flagel di salah satu ujung. Peritrik banyak flagel di semua bagian dari bakteri. Berdasarkan kebutuhan oksigen ada aerob dan anaerob. Aerob itu berarti dia hanya bisa hidup jika ada oksigen. Sedangkan anaerob itu dia bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi dia tidak tergantung adanya oksigen untuk hidup. Nah, anaerob sendiri ada anaerob obligat dan fakultatif. Kalau anaerob obligat itu berarti anaerob sejati, di mana dia benar-benar tidak mau ada oksigen. Karena jika ada oksigen malah justru dia nggak bisa hidup. Kalau anaerob fakultatif, dia tidak membutuhkan oksigen, tapi dia tetap bisa hidup dalam keadaan yang ada oksigen. Paham ya? Berdasarkan karakteristik dinding sel, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Gram positif itu peptidoglikannya, penyusun dari dinding selnya tebal. Sedangkan kalau gram negatif tipis. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan itu ada autotrof, di mana dia mampu membentuk makanan sendiri. Jika berdasarkan jika dia karena adanya energinya berupa cahaya, maka dinamakan fotoautotrof. Jika berupa kimia, maka kemoautotrof. Sedangkan heterotrof itu ada saproba, jika dia itu menguraikan zat sampah. Sampah bisa macam-macam, tidak hanya sampah di tempat sampah ya, jadi sisa makanan bisa dan sebagainya. Kalau parasit berarti dia harus menumpang dari organisme lain, parasit di situ. Kalau patogen berarti dia menyebabkan penyakit. Reproduksi bisa cara aseksual dan seksual. Kalau aseksualnya bisa dari pembelahan biner, jadi 1 jadi 2, jadi 2 ini nanti masing-masing membelah lagi, seperti itu. Seksualnya bisa 3 cara, yaitu transformasi, jika materi genetiknya itu lepas ke lingkungan dan akan masuk ke bakteri lain sehingga terjadi
perpaduan materi genetik. Transduksi itu berbantuan dengan virus. Jadi virus yang menginfeksi bakteri itu bisa disisipi materi genetik dari bakteri inangnya. Nah, saat virus yang telah tersisipi ini keluar, saat menginfeksi bakteri lain, maka materi genetiknya ikut serta ke dalam sini, sehingga dia bisa bergabung. Jadi sehingga ada pertukaran materi genetik. Yang ketiga, konjugasi. Jika bakteri ini saling mendekat, mereka membuat jembatan, di mana jembatan ini fungsinya adalah untuk pertukaran materi genetik. Peranan bakteri ada yang menguntungkan dalam industri fermentasi, itu bisa membuat yogurt, nata de coco, pembuatan sosis, itu menggunakan bakteri. Pembuatan antibiotik, industri makanan, untuk rekayasa genetika, dan untuk kesuburan tanah. Sedangkan yang merugikan itu biasanya akan menyebabkan penyakit. Penyakitnya bisa bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri menguntungkan dalam bidang agrobisnis dan agroteknologi, itu adalah yang pertama, penyedia hara dalam tanah, contohnya rhizobium. Jadi dia itu akan menyediakan unsur hara dalam tanah. Juga ada rhizobium yang dia itu mampu mengikat nitrogen, sehingga nitrogen nanti bisa digunakan bagi tumbuhan untuk proses pertumbuhannya, untuk menyuburkan. Yang kedua, sebagai biopestisida. Jadi Bacillus thuringiensis itu bisa mengeluarkan zat di mana zat ini kalau di dalam ususnya serangga atau insektisida untuk insek, nah nanti akan membuat serangga ini mati. Yang selanjutnya, contoh peranannya di dalam lingkungan kita, yaitu adalah PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nah, PGPR ini terdiri atas Pseudomonas, Salmonella, Bacillus. Nah, ini bisa diaplikasikan ke tanaman menjadi tanaman yang seperti ini. Ini yang sebelah sini adalah tanaman yang dengan PGPR, yang satu adalah tanpa PGPR. Dari sini perbedaannya apa ya? Yang dengan PGPR tanamannya bagaimana? Halo? Halo? Lebih subur, Bu. Lebih subur. Terus? Halo? Bagaimana tanamannya yang dikasih PGPR? Lebih gimana? Lebih subur. Iya betul, lebih subur. Berarti kira-kira itu bisa terjadi karena apa? Kenapa bisa menjadi lebih subur? Karena PGPR menyuburkan tanaman. Sinyal. Betul. Jadi PGPR itu dia nanti bakteri-bakteri ini akan menyebabkan ini. Jadi dia itu akan ini anak-anak apa sih namanya bilangnya itu? Dia itu akan mengeluarkan bukan hormon maksud saya. Akan mengeluarkan hormon, di mana hormon ini nanti berguna dalam menyuburkan tanaman. Jadi hormonnya itu untuk memacu pertumbuhannya, sehingga nanti tanamannya bisa menjadi tumbuh subur.
Ada Ada pertanyaan? pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, tidak ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau di dalam bidang agrobisnis dan agroteknologi juga ada lagi, yaitu bisa berperan merugikan. Contohnya adalah menyebabkan penyakit. Nah, kalian kan kelas kalian namanya apa? Pengawasan mutu ya. Oh, maaf suaranya ternyata nggak anu. Kalian kan di mana ini, di pengawasan mutu. Kalian konsennya di mana kalau pengawasan mutu itu tentang apa? Coba Bu Putri pingin tahu. Gizi. Tentang gizi. Oh, tentang gizi. Oke. Berarti kalian mengawasi mutu makanan ya? Iya. Tuh, jadi anak-anak, ilmu tentang bakteri ini penting bagi kalian. Kalian kan nanti untuk kedepannya bekerjanya di bidang apa? Pengawasan mutu dari bahan pangan atau bisa dari apa lagi biasanya? Al? Bidang pekerjaannya di Air, Bu. pengawasan mutu itu apa saja? Coba Bu Putri juga ingin tahu. Saya itu baru kali ini ngajar biologi di pengawasan mutu. Jadi apa? Halo? Iya, Bu. Selain mengawasi mutu makanan, mengawasi yang apa lagi? Mutu air. Oh, mutu air. Nah, berarti ini benar-benar sangat berguna anak-anak bakteri ini. Jadi, kalau kalian mengawasi mutu air, itu kan kadang ada organisme yang menyebabkan mutu air menjadi lebih rendah ya. Nah, salah satunya adalah bakteri. Kira-kira bakteri apa sih yang biasanya menjadi indikator dalam kualitas mutu air? Ada yang tahu? Sof? Indikatornya apa biasanya? Setahu saya itu ada bakteri namanya E. coli. Nah, E. coli ini didapat dari mana sih sebenarnya? Halo? Yun? Yunita? Ya, Bu. Kamu tahu E. coli itu bakteri apa? Kayak yang biasanya di selokan-selokan. Oke, kira-kira selain di selokan, kamu bisa mendapatkan bakteri E. coli dari mana? Di sungai. Usus manusia, Bu. Betul, usus manusia juga ada. Jadi sebenarnya E. coli ini ada di usus kita, membantu proses pencernaan, pembusukan makanan. Nah, namun juga ada sebenarnya di lingkungan kita. Jadi tidak hanya dari kotoran manusia ya E. coli ini, tapi di lingkungan kalian juga ada. Nah, salah satu menjadi indikator untuk kualitas air itu adalah bakteri ini. Kalau bakteri ini sudah mengkontaminasi sumber air, maka kualitas air itu pun tentunya tidak baik karena bisa menyebabkan apa E. coli itu? Diare, Bu. Betul. Nah, itu anak-anak. Jadi ini salah satu contoh yang dapat kalian terapkan tentang bakteri. Makanya bakteri ini penting untuk dipelajari. Nah, hari ini kan sudah mempelajari banyak hal tentang bakteri. Terus kalau untuk mutu pengawasan mutu
produk-produk makanan. Nah, produk-produk makanan jangan sampai ada bakteri yang mengkontaminasi, karena ini sangat berbahaya bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Kan sering ini mendengar bahwa ada habis hajatan gitu, ternyata terus banyak yang keracunan, ternyata ada bakteri di dalamnya, sehingga ya banyak orang yang akhirnya perlu perawatan. Nah, ini aplikasi bakteri di kehidupan kita. Nah, sampai saat ini kira-kira kalian pernah mendengar bakteri apa sih selain E. coli, selain untuk membuat yogurt? Kira-kira bakteri apa yang kalian ketahui selain itu? Pernah mendengar yang lainnya? Bakteri Bacillus, Bu. Bacillus, ya, ada bakteri Bacillus. Lah kalian setiap hari kan juga sering minum Yakult toh, Cak? Iya. Nah, Yakult itu Lactobacillus. Terus selain itu nata de coco. Siapa pernah bikin nata de coco? Siapa pernah makan nata de coco? Tentunya kalau es sekarang mesti ada nata de coco-nya ya. Nah, nata de coco juga Bakteri coliform. nata de coco itu juga dibentuk oleh bakteri, namanya adalah Acetobacter psilinum. Jadi dia menggunakan biasanya kita menggunakan air kelapa. Nah, nanti diberikan bakteri ini dengan perlakuan-perlakuan tertentu, akhirnya bakteri ini kayak membuat selimut lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selimut inilah yang kalian makan sebagai nata de coco. Jadi anak-anak, kalian benar-benar harus belajar mengenai bakteri ini. Selain bakteri juga ada virus, protista yang benar-benar kalian harus paham. Karena ini nanti berkaitan erat dengan bidang pekerjaan kalian pada pengawasan mutu, khususnya mutu bahan pangan. Ya, belajar yang rajin ya. Oke, dari proses pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian refleksikan? Kita bisa mengetahui macam-macam bakteri dan fungsi dan manfaat bakteri. Betul, ternyata manfaatnya begitu banyak ya, Al? Banyak, Bu. Ya. Oke. Selain itu, yuk kita buat kesimpulan dulu. Saya mau salah satu coba. Yunita, kamu mempunyai kesimpulan apa? Salah satu aja kesimpulan. Yun. Atau Nova, Fa, kamu dapat menyimpulkan apa, Fa? Bahwa kesimpulannya yaitu mikroorganisme yang berukuran kecil dapat bersekitar 1,5 mikron. Dan bakteri mempunyai ciri-ciri yang bersel tunggal, bersifat heterotrof karena memiliki trofil. Iya. Ya, Iya. betul. Terus Di dinding sel yang mengandung peptidoglikan. betul. Ya, kalau struktur dari bakteri ada apa saja tadi? Ada sitoplasma, Sitoplasma, pili, apalagi? flagela, nukleoid, Nukleoid. Ada dinding sel Plasmid. ya. plasmid, Plasmid, betul. kapsul, Nah, kalau bentuk-bentuknya tadi ada apa saja? bentuk kokus, Ada kokus, ada Basil. basil, ada rang,
Spirilia. Spirilia, betul. Nah, terus kalau berdasarkan kebutuhan akan oksigen ada dua tadi. Betul, aerob sama anaerob. Betul. Yang membutuhkan oksigen adalah yang aerob, yang tidak membutuhkan oksigen adalah anaerob. Berdasarkan dinding selnya ada dua lagi kalau berdasarkan dinding sel. Sel peptidoglikan. Ya, berdasarkan dinding sel yang mengandung peptidoglikan dibagi dua, yaitu gram positif Peptidoglikan dan polisakarida. dan gram negatif. Jadi gram positif dan gram negatif itu berdasarkan dari peptidoglikannya, tebal atau tipis. Nah, gitu. Terus kalau berdasarkan ini untuk membentuk makanannya ada autotrof dan ada heterotrof. Betul. Nah, betul anak-anak, seperti itu. Kalau berdasarkan jumlah dan letak flagelnya ada apa saja tadi? Halo Bu. Kalau berdasarkan jumlah dan letak flagel ada atrik, Monotrik, betul. Iya, amfitrik, lofotrik, peritrik, betul. Nah, kalau reproduksi bakteri ada dua cara, seksual dan aseksual. Yang aseksual dengan cara membelah diri. iya, betul, membelah diri secara biner. Kalau yang seksual ada tiga, transformasi, transduksi, konjugasi. betul, konjugasi. Bagus, berarti sudah belajar dengan baik. Nah, kita sudah buat kesimpulan juga. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai bakteri berdasarkan dinding selnya. Jadi ada gram positif dan gram negatif. Nah, kita akan mempelajari ini bagaimana bakteri gram positif itu, bagaimana bakteri gram negatif itu dibedakan apanya, yang lebih tebal peptidoglikannya yang mana, yang lebih tipis peptidoglikannya yang mana. Nah, kita akan pelajari itu. Nah, nanti Bu Putri akan share videonya dan link virtual labnya dan LKPD. Nah, kalian nanti bisa akses itu, dipelajari dulu di rumah. Nah, di tanggal 2 November kita bertemu lagi secara sinkron seperti ini untuk membahas pewarnaan gram pada bakteri itu. Ya? Siap? Oke, kita tutup dulu dengan doa. Saya mau coba Sofi dulu yang menutup. Tadi yang sudah memimpin doa pembuka Alna, sekarang yang menutup Sofi. Dipimpin berdoa, Sof. Saya Bu. Iya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita mau berdoa, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini kita akhiri anak-anak. Terima kasih kalian bisa bergabung dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia, benar-benar, karena bahagia itu membuat hormon kita, hormon kebahagiaan itu meningkat, sehingga akan meningkatkan pula kesehatan kita ya. Jangan sampai banyak pikirannya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak, semoga ilmu ini, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian dan juga bermanfaat bagi saya. Dan setelah pembelajaran hari ini, saya akan share link evaluasi. Kalian bisa kerjakan dalam waktu 45 menit. Nanti saya share di Google Classroom.
dan juga di WhatsApp grup biar lebih gampang ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.